Shalom semuanya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan memulai hasil diskusi kami dengan judul makalah yaitu tujuan pendidikan. Baiklah, kami akan memulai presentasi kami. Namun sebelum itu kami akan terlebih dahulu memperkenalkan diri kami satu persatu. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Agnes Diana Silaban, NIM 1901010032, Grup B semester 3, Pendidikan Agama Kristen. Saya dari kelompok 1. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Sahat Bintang Parasian Simanjuntak dengan NIM 1901010033. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Oktania Romora Simangunsong. Saya dari grup B semester 3, NIM 1901010034, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Shalom, perkenalkan nama saya Yulis Tiawanisi Pahutar, NIM 1901011035, Prodi Pendidikan Agama Kristen, Grup B semester 3, saya dari kelompok 1. Shalom, perkenalkan nama saya Angelina Pardede, Grup B semester 3, NIM 1901011036, Prodi Pendidikan Agama Kristen, kelompok 1. Shalom, perkenalkan nama saya Erima Magda Pardede, Grup B semester 3, NIM 1901011037, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Baiklah teman-teman, kami kelompok 1 akan memulai presentasi kami yang akan dibacakan oleh setiap anggota kelompok. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pengertian pendidikan. Pendidikan adalah suatu fondasi dalam hidup yang harus dibangun dengan sebaik mungkin. Secara umum, pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan yang dilakukan suatu individu dari satu generasi ke generasi lainnya. Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha manusia untuk meningkatkan ilmu pengetahuan baik yang didapat dari informal maupun formal. Pendidikan merupakan suatu hal yang luhur karena hakikatnya akan terus belajar sejak kita lahir sampai akhir hayat kita nanti. Belajar juga merupakan cara agar kita sebagai manusia dapat menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari berikutnya. Demikian penjelasan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan menurut para ahli dan fungsi pendidikan. Beberapa ahli memiliki definisi tersendiri tentang pendidikan. Di antaranya adalah menurut Mudia Harjo. Menurut Mudia Harjo, pendidikan adalah upaya dasar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, maupun pemerintah dengan melalui pengajaran atau latihan yang berlangsung di sekolah maupun di luar sekolah. Tujuan pendidikan adalah untuk mempersiapkan anak didik supaya mampu memainkan peranan penting dalam lingkungan dan segala kondisi lingkungan di masa yang akan datang. Yang kedua adalah menurut Fuad Ihsan. Menurut Fuad Ihsan, pendidikan adalah upaya dalam menumbuhkan dan mengembangkan segala potensi-potensi yang dibawa sejak lahir, baik potensi jasmani ataupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Selain pengertian dari beberapa ahli tersebut, pendidikan memiliki fungsi. Fungsi pendidikan yang utama adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak kepribadian serta peradaban yang bermartabat.
Dengan kata lain, fungsi utama pendidikan adalah untuk memanusiakan manusia. Selain fungsi utama tersebut, terdapat fungsi lain dari pendidikan, yaitu antara lain: 1. Pendidikan sebagai penegak nilai, yaitu pendidikan memiliki peran yang penting untuk menjaga nilai-nilai di masyarakat. Yang kedua adalah pendidikan sebagai pengembang. Pendidikan sebagai pengembang masyarakat, yang artinya untuk meningkatkan mutu dan nilai-nilai di masyarakat. Yang ketiga adalah pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan upaya perkembangan masyarakat, potensi manusia, artinya pendidikan berperan untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang berbudi luhur. Demikian penjelasan saya mengenai pendidikan menurut para ahli dan fungsi dari pendidikan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu tujuan pendidikan. Yang pertama, pendidikan merupakan hal yang sudah ada sejak zaman dahulu. Menurut sejarah bangsa Yunani, tujuan pendidikan adalah ketentraman. Dengan kata lain, tujuan pendidikan menurut bangsa Yunani adalah untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan. Tujuan pendidikan adalah seperangkat hasil pendidikan yang dicapai oleh peserta didik setelah diselenggarakan kegiatan pendidikan. Beberapa tokoh memiliki definisi masing-masing untuk tujuan pendidikan. Di antaranya, yang pertama Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah untuk mendidik anak agar menjadi manusia yang sempurna hidupnya, yaitu kehidupan dan penghidupan manusia yang selaras dengan alamnya atau kodratnya dan masyarakatnya. Dan yang kedua, Friedrich Vogel. Menurut Friedrich Vogel, tujuan pendidikan adalah membentuk anak menjadi makhluk aktif dan kreatif. Dan yang ketiga, menurut John Dewey, tujuan pendidikan adalah membentuk anak menjadi anggota masyarakat yang baik, yaitu anggota masyarakat yang mempunyai kecakapan praktis dan dapat memecahkan problem sosial sehari-hari dengan baik. Sementara itu, negara Indonesia memiliki tujuan pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, tujuan pendidikan nasional diatur dalam Pasal 31 Ayat 3 dan Pasal 31 Ayat 5. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 3 menyebutkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sementara Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 5 menyebutkan pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional juga untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pendidikan umum. Apakah itu tujuan pendidikan umum? Tujuan pendidikan umum adalah tujuan akhir yang akan dicapai oleh pendidik terhadap peserta didik. Tujuan pendidikan umum juga bisa dikatakan untuk mendewasakan jasmani seorang peserta didik. Contoh seperti tujuan pendidikan umum pada pendidikan agama Kristen, di mana seorang guru agama akan menanamkan mengenai kasih, karena kasih adalah hukum yang tertinggi di dalam agama Kristen.
bagaimana seorang siswa atau seorang yang beragama Kristen harus menanamkan kasih pada dirinya sehingga dia mampu untuk menerapkannya di kehidupannya sehari-hari. Demikian. Baiklah, sebelum saya menjelaskan apa itu tujuan pendidikan khusus, maka terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu pendidikan khusus. Pendidikan khusus adalah penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara eksklusif atau bergabung dengan sekolah biasa atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Nah, tujuan pendidikan khusus adalah tujuan pendidikan yang hendak dicapai secara khusus berdasarkan usia, jenis kelamin, sifat, bakat, inteligensi, lingkungan sosial, budaya, dan lain sebagainya. Tujuan pendidikan Kristen secara khusus adalah usaha untuk membentuk dan membimbing peserta didik agar tumbuh berkembang mencapai kepribadian utuh yang mencerminkan sebagai gambar Allah yang memiliki sifat kasih dan ketaatan kepada Tuhan, memiliki kecerdasan, keterampilan, berbudi pekerti yang luhur, kesadaran akan adanya Tuhan. Baiklah teman-teman, demikian dulu hasil diskusi kami atau presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika kami memiliki kesalahan dalam penuturan kata, tingkah laku maupun perbuatan, kami mohon minta maaf, dan kiranya apapun yang kami sampaikan di dalam presentasi kami kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.